Elin, jasad yang terkurung dalam tembok di rumah Belanda, bagian 2. Pada pagi harinya, kedua cleaning service yang penasaran itu mencoba membongkar tembok di dapur yang lama tak terpakai itu, dan mereka pun dikagetkan dengan ditemukannya sebuah biola kuno dengan keadaan yang kurang baik dan penuh debu. Aneh dan bikin penasaran, kenapa bisa ada biola kuno di sini? Dengan penuh tanda tanya yang tak terjawab, mereka pikir nanti saja laporkan ke sang kepala kantor, biar bisa dipastikan itu biola siapa. Pada malam hari ketiga, lagi-lagi jam 11 malam, mereka berdua terbangun karena ada suara yang cukup mengganggu, yaitu samar-samar suara nyanyian dari anak kecil. Masih dalam keadaan setengah sadar, mereka mencoba menerka suara itu dari mana. Tiba-tiba muncul sosok yang menakutkan dari kamar tidur utama. Viol, 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 viol. Ya, sosok menyeramkan tersebut mengatakan viol, viol, viol. Dengan ketakutan yang luar biasa, kedua cleaning service ini mencoba lari, tapi kaki merasa sama sekali tak bisa bergerak. Mulut mereka kaku dan keduanya hanya bisa berdoa. Kemudian mereka tersadar ketika hari sudah menjelang pagi. Lalu beberapa jam kemudian datanglah mobil kepala kantor bersama keluarga yang baru dari keperluan di Bandung. Kedua cleaning service itu pun kemudian menceritakan pengalaman menyeramkan di rumah itu. Masih dalam posisi tidak percaya, sang kepala kantor mencoba mencari informasi kepada beberapa sesepuh di daerah itu, dan ternyata kisah masa lalu rumah Belanda tersebut. Menurut sesepuh yang paham soal rumah itu, memang dikatakan jika dahulunya pada tahun 1930 rumah tersebut dihuni oleh seorang petinggi militer Belanda yang cukup terpandang dan sangat bersahabat dengan kaum pribumi. Dia memiliki satu istri dan seorang anak perempuan bernama Elin. Anak perempuannya yang bernama Elin ini memang dikenal sangat suka bermain biola. Kalau ada jamuan dengan perangkat desa, biasanya Elin suka unjuk kebolehan di depan para tamu. Elin adalah anak yang aktif dan mudah bergaul. Dia anak yang sangat supel dan lincah. Kejadian berdarah terjadi di rumah Belanda itu tahun 1930-an pada pukul 8 malam. Tanpa disangka-sangka terjadi sebuah perampokan oleh beberapa kelompok orang yang menggunakan tutup muka ke rumah petinggi Belanda tersebut. 4 penjaga rumah dibunuh dengan sadis menggunakan celurit dan pedang. Karena mendengar keributan di luar rumah, sang pemilik rumah langsung menyuruh istrinya untuk bersembunyi. Lalu sang istri mengambil Elin dan menyuruh dia sembunyi di tempat khusus yang sudah disiapkan, yaitu sebuah ruangan khusus tersembunyi di balik tembok tebal di belakang dapur. Setelah Elin dirasa sudah aman, lalu sang istri kembali ke dalam rumah. Tapi ternyata perampok sudah berada di dalam rumah dan suaminya sudah tewas dengan kepala terpisah dari badan. Dan akhirnya sang istri pun ikut dibunuh perampok tersebut dengan cara sangat amat sadis. Sementara itu, Elin sendirian terkunci di dalam ruang persembunyian. Akhirnya ikut tewas karena kekurangan udara. Jasad Elin baru diketemukan
dan dievakuasi 20 tahun kemudian setelah kejadian. Itu pun secara tidak sengaja ketika proses renovasi ulang rumah tersebut.